Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayuning Tias dari kelas TAN 3A. Di sini saya akan membahas jurnal mengenai lahan marginal dan lahan kritis. Nah, jurnal yang pertama yaitu jurnal marginal dengan judul Restorasi Lahan Rawa Gambut melalui metode pembasahan sekat kanal dan paludikultur. Nah, lahan gambut ini dikategorikan sebagai lahan marginal karena dalam kondisi alaminya, lahan gambut memiliki kesuburan yang rendah, pH yang sangat masam, kandungan unsur haranya rendah, sifat tanah yang kering namun selalu tergenang, serta sangat mudah mengalami kerusakan. Kemudian, di dalam artikel dikatakan bahwa kondisi gambut di kawasan ini sebagian besar dalam kondisi terdegradasi berat dan telah terbakar beberapa kali. Nah, jadi apa sih upaya yang dapat dilakukan? Adapun upaya atau solusi yang dapat dilakukan menurut jurnal yaitu dengan metode sekat kanal dan paludikultur. Jadi, sekat kanal merupakan bangunan air yang dibuat di lahan gambut yang bekerja dengan cara menahan dan mengendalikan volume air dalam kanal dan sekitarnya, sehingga permukaan air di lahan gambut tidak turun dan aliran air dapat diatur dengan baik sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, lahan gambut akan tetap basah dan akan sulit terbakar. Selanjutnya, dapat kita lihat beberapa aplikasi tipe sekat kanal yang telah saya lampirkan berdasarkan jurnal. Nah, gambar yang pertama yaitu aplikasi tipe sekat sederhana, kemudian semi permanen dan permanen. Berdasarkan material, terdapat material beton dan juga tanah gambut yang dipadatkan. Jadi, hasil penelitian di dalam jurnal yang dilakukan di CAHAS diketahui bahwa sekat kanal yang dibangun dapat menaikkan level muka air saluran. Kemudian, dapat kita lihat pada gambar grafik di atas, dari pengamatan pada tanggal 19 Maret, terlihat bahwa setelah sekat kanal dibangun, dapat dilihat pada garis merah, muka air tanah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum kanal blocking dibangun. Dapat dilihat pada garis hijau. Dari penelitian tersebut diperoleh informasi selisih emisi karbon pada saat musim hujan dan juga musim kemarau yaitu sebesar 55% atau sama dengan 1,214 m ton dengan beda ketinggian air 15 cm. Sementara itu, laju subsiden lebih rendah bila ada sekat kanal daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu paludikultur. Paludikultur yang dilakukan yakni berupa penanaman jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan gambut dan tidak membutuhkan drainase. Contohnya yaitu seperti sagu dan juga nipah. Karena sifat gambut yang sangat rapuh, tindakan drainase dapat mempercepat laju dekomposi dan pelepasan emisi gas rumah kaca, serta menyebabkan kekeringan dan juga banjir. Jadi, selain berpotensi merestorasi lahan gambut, paludikultur ini juga memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat. Nah, jurnal yang kedua berjudul Aplikasi Biokar Sekam Padi dan Pupuk Kandang Ayam terhadap Agregasi Tanah dan Hasil Kedelai pada Lahan Bekas Tambang Batubara. Berikut kondisi lahan sebelum perlakuan. Jadi, kondisi lahan penelitian sebelum perlakuan adalah lahan bekas tambang batubara yang sudah tidak digunakan lagi. Di dalam jurnal dikatakan bahwa tekstur tanah di lokasi penelitian yaitu lempung berdebu yang terdiri dari pasir sebanyak 1,42%, debu sebanyak 84,65%, dan liat sebesar 13,94%. Lahan bekas tambang disebut lahan kritis karena kerusakan yang terjadi pada lahan tersebut secara fisik, kimia, dan biologi. Kerusakan ini disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang menggali tanah untuk mengambil barang tambang. Kegiatan penambangan pada umumnya menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dalam bentuk tiling. Tiling mengandung logam-logam berat, yang mana akumulasi logam berat pada tanah bekas tambang akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah dan dapat menurunkan kualitas tanah serta berdampak buruk bagi tanaman. Jadi, upaya yang dilakukan yaitu dengan mengaplikasikan biokar sekam padi dan pupuk kandang ayam pada lahan untuk memperbaiki struktur tanah dan menurunkan mobilitas serta ketersediaan logam berat pada tanah. Adapun mekanisme biokar dalam mengurangi jumlah logam berat pada tanah berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh biokar tersebut. Di antaranya, memiliki jumlah pori yang banyak, pH yang tinggi, dan jumlah gugus permukaan fungsional yang aktif. Biokar dapat memperbaiki lahan batubara dengan dosis ataupun takaran yang sesuai dengan kondisi lahan. Di dalam jurnal dikatakan bahwa pemberian 5 ton per hektar biokar sekam padi ditambah 5 ton per hektar pupuk kandang ayam adalah yang terbaik dalam meningkatkan persen dan kemantapan agregat tanah, bahan organik tanah, dan total ruang pori tanah, serta mampu menurunkan berat volume tanah. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri yaitu kondisi lahan sebelum diberi biokar dan pupuk kandang ayam, dan pada gambar sebelah kanan yaitu setelah diberikan biokar dan pupuk kandang ayam.
Selain memperbaiki struktur tanah, pengaplikasian biokar dan pupuk kandang ayam juga memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman. Dapat kita lihat pada gambar kurva di atas. Hasil kedelai tertinggi diperoleh dari perlakuan B5, yaitu sebanyak 10 ton per hektar pupuk kandang ayam. Hal ini diduga karena pupuk kandang ayam memiliki unsur hara yang cukup banyak, sehingga berdampak pada hasil kedelai yang baik. Perlakuan B6 yaitu sebanyak 5 ton per hektar biokar sekam padi dan 5 ton per hektar pupuk kandang ayam memiliki rata-rata jumlah polong berisi tertinggi yaitu sebesar 39,56%. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi biokar sekam padi dan pupuk kandang ayam dapat menjadi upaya efektif dalam memperbaiki struktur tanah lahan kritis akibat bekas tambang batubara. Selain itu, pengaplikasian biokar dan pupuk kandang ayam juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman. Sekian video presentasi jurnal lahan marginal dan lahan kritis yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.